datang di podcast kebanggaan kita semua, Wadah Bekesan. Perkenalkan, saya host Oyen. Di sini saya ditemani dengan salah satu pria tangguh. Jadi beliau adalah salah satu panutan kita di UT Lojana Sangat. Oke, langsung saja perkenalkan diri Pak Arif. Oke, terima kasih Mbak Oyen. Saya perkenalkan, maaf, saya Arif. Ini mulai dari mana ini? Perkenalan dulu Pak Ya, Arif. saya Arif. Saya sebagai PTO di Loajanan. Dan masuk Loajanan ini sepertinya di akhir 2014. 2014. Di bulan Desember akhir menjelang awal tahun. Oke, tapi pasti sebelum dari Lojanan pasti udah melalang buana kemana-mana kan Pak, pastinya kan Pak? Bisa diceritain Iya, bisa. awal karir di UT itu dari mana kemana sampai Oh, akhirnya iya. ke Lojanan. Bisa. Awal bergabung dengan UT, maksudnya grup AMC Grup UT ini, itu saya di tahun 97 itu sekitar bulan, kalau nggak Agustus September lah. Oke. Itu masuk pertama di UT Adaro sebagai Banjarmasin ya Kalimantan Selatan, sebagai warehouse crew. Waktu itu jadi awalnya masih warehouse crew ya. Oke. Itu tahun 97 akhir, dan ya udah mulai banyak belajar di warehouse, banyak bertanya, banyak lah yang saya harus dalamin dan ketahuin supaya bisa menunjang juga saya untuk berkarya di UT. Sampai akhirnya di tahun 98, 99 itu kan ada yang badai krisis itu ya. Nah, itu sempat terimbas juga. Berdampak ke Pak Arif itu. Secara langsungnya enggak sih. Cuman kebetulan waktu itu kan ada teman-teman mekanik yang itu sebagian ada yang juga dirumahkan dulu. Maksudnya hanya terbatas lah. Efisien. Salah satu bentuk efisien dari UT. Mungkin seperti karena pertama kali krisis di Indonesia kan waktu itu. Terus berjalan lagi, mulai growth lagi di tahun 99, mulai banyak pemanggilan kembali mekanik juga kan. Dan saya juga cukup melihat, cuman saya masih tetap di warehouse crew waktu itu sama make up JOP pada saat malam. Waktu itu namanya Wenang Jaya. Wenang Jaya. Akhirnya terus kita ya sudah kembali normal beraktivitas di UT. Mungkin secara bendera kita beda tapi masih dalam satu lingkup kerjaan yang sama. Artinya ya tidak ada perbedaan apapun kecuali hanya status kita ya benderanya aja. Jalan akhirnya di tahun 2000 ada perekrutan. Nah, kamilah bukan mencoba peruntungan, kami mendaftar dari satu grup itu, di grup Adaro mendaftar untuk mencoba peluang tersebut. ya. Artinya Peluang dari UT ada peluang nih kan. ya. Kami ikut. Yang diperlukan pada saat itu hanya 4 orang. Jadi dari tadi berapa orang Pak? 7 orang dari set Adaro saja. Ya. Itu Dan nasional ya, 4 orang yang dibutuhkan. Untuk area Kalimantan sih karena fokusnya lebih karena bisnis beauty mungkin lagi growth-nya di Kalimantan. Jadi akhirnya kami ikutlah rombongan ke Balikpapan waktu itu tesnya. Waktu itu dari tes itu yang diambil hanya 2 COP, 1 ADM service dan 1 warehouse. Gitu. Jadi, Posisi yang tersedia waktu itu dengan NRPUT maksudnya. Ya, dan kebetulan yang mengikuti tes ini kalau nggak salah lihat tuh hampir 80-an orang. tepuk tangan dulu buat Tahun itu waktu itu 2000, tahun 2000.
yang berhasil ya Pak ya untuk Alhamdulillah salah satu yang lolos. Ya, Alhamdulillah satu yang lolos. Dan Alhamdulillah. kebetulan terus akhirnya sudah Sah ya Pak. belum belum. itu kan baru tes dulu. Tes dulu. Baru tes dan dinyatakan lulus screening awal kan, lulus di kan tesnya ada 2, psikotes sama wawancara. Nah, kebetulan psikotesnya lolos, alhamdulillah. Step 1 udah Habis itu lanjut ke tes wawancara. tes wawancara ternyata setelah pada saat itu kan maksudnya langsung disambung ke tes wawancara nih. Iya. Kebetulan kami nunggu di luar kan sama rombongan tadi itu. Nah, setelah siang hari Jumat kalau salah waktu itu ya hari Jumat atau hari Jumat. Nah, habis Jumat kan nunggu-nunggu kok nggak ada kabar-kabar kan, wawancaranya di Hotel Benak Putih waktu itu. Pas udah siang kok nggak ada panggilan kan, kami nunggunya di luar agak di bawah kan. Begitu udah siang, ini jangan-jangan kelewatan nih saya nih kan. Nggak keterima gitu ya Pak. Ya bisa jadi seperti itu kan. Iya. Karena akhirnya terus saya mencoba masuk ternyata bagian testernya sudah turun lah. Kok sudah selesai? saya belum wawancara ini kok sudah selesai. Akhirnya saya beranikan diri untuk tanya, loh Bu, ini wawancaranya sudah selesai. Loh kamu yang dari mana? Kan waktu itu Bu Dia kalau salah yang namanya, saya lupa. Itu loh Bu saya oh masih wawancaranya masih anu belum ya? Saya kan bilang, Iya. Bapak waktu itu kan Ari belum ya? Belum Bu. Oh ya sudah. Tahu kantor Yuti Balikpapan? Iya Bu, saya padahal itu belum tahu saya. Ya, penting saya iya aja. Iya Bu. Nah, besok pagi ke sana saja, wawancaranya di sana. Oh baik. Nah, akhirnya pagi itunya baru wawancara. Itu pun juga mengalami perjalanan juga. Kita kan namanya belum tahu Yuti Balikpapan. Masih mencari peta. Masih mencari. Dulu belum ada Google Maps. Belum ada HP, belum ada tahun 2000 lah. Tahun 2000 belum semudah Sekarang secara teknologi ya. Jadi Artinya tantangannya dari keberanian nanya mulut ke mulut. Untuk tidak malu, kalau malu sesat. Malu kalau malu sesat-sesatan gitu. Akhirnya waktu itu pagi subuh, karena saya juga tidurnya waktu numpang punya kakaknya temen, jadi habis subuh tuh udah berangkat saya langsung ke namanya Yuti itu di mana Di mana gitu ya Pak ya. Akhirnya saya naik angkot, waktu itu angkot warna biru ya, ke Terminal Damai. Sudah jam 5:30 nyampe di Terminal Damai, belum sarapan belum apa itu. Namanya semangat gitu. Ini mau wawancara pertama ini kan. Akhirnya sampailah saya di Damai. Sampai situ bingung juga, ini arahnya kemana. Tanya lagi. Baru pertama soalnya saya di situ kan. Akhirnya saya deketin, kebetulan ada pos polisi, dan saya tanya ke situ. Ada waktu itu ada bapak, saya lupa namanya, cuman dia ada petugas di sub. Saya tanya, Bapak kalau mau ke kantor Yuti itu di mana Pak? Naik angkot apa? Saya bilang gitu kan. Oh yang ada ininya, Komatsu ya? Oh ya betul Pak, saya bilang itu kan. Semangat nih saya nih. Oh sudah, naik angkot nomor 7 ini aja ke sana, nanti dilihatin, nanti tinggal turun aja, bilang sama bapak supirnya. Oh baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya dapat petunjuk. Duduk pun sambil ngeliatin kanan kiri, mana ya tulisannya Komatsu ini. Akhirnya sampailah di Yuti Balikpapan. Oh itu ada Komatsu. Ya turun, barulah saya ke kantor. Waktu itu hampir sampai di sana sekitar jam 6:30 atau 6:30. Oh gitu. Dengan janjian wawancaranya di jam berapa Pak? Nggak ada janjian, cuman kan saya baru menyari kantornya dulu. Jadi sampai di sana sama pos security langsung ngomong aja, Pak saya mau wawancara. Oh yang kemarin ya? Iya Pak. Ya sudah, karena kantornya belum buka. Kan kepagian dia. Ya sudah, tungguin di sini aja. Baru saya pertama kali, yang datang pertama duduk di situ nungguin sampai akhirnya jam
7 kantor mulai buka dan akhirnya wawancara wawancara itu pun berjalan ya seperti biasa, cukup seru. Habis itu baliklah kami habis itu sambil menunggu hasil pengumuman kami balik lagi ke, mungkin bukan kami, saya, karena teman-teman yang nggak terjaring tadi udah pulang duluan, udah gugur duluan ya Pak ya udah pulang duluan dan mereka udah beraktivitas di UT Adaro. Dan kebetulan saya setelah wawancara tersebut baru saya balik ke UT Adaro untuk beraktivitas seperti normal sambil menunggu hasil wawancaranya. Iya, sampai akhirnya nggak tahu udah 2 minggu atau berapa, saya lupa. Waktu itu pas pagi-pagi, kan kebetulan saya masih malam, di email sama, waktu itu belum email, namanya Lotus Note masih. Lotus Note ya? Iya, masih Lotus Note. Itu masih ya kita ya. Itu di email, yang ngomongnya di email sama Pak Nasihin, waktu itu PD-nya Bapak Nasihin, untuk menunggu karena ada yang mau dibicarakan. Saya ya sudah, habis malam saya nunggu terus sampai jam 8 beliau datang. Akhirnya beliau ngasih informasi bahwa saya diminta untuk siap-siap kalau memang ada hutang di set untuk segera dilunasi loh Pak. Maksudnya apa nih gitu? Iya, masih enggak itu udah saya nggak ngerti oh iya Pak, terus habis itu sayanya kamu diterima deh. Wah alhamdulillah begitu. Gitu kan. Sudah terima langsung karyawan itu di tahun 2000. Langsung ditagihin syukuran nggak sama teman-teman Pak? Waktu itu dijadiin sama Pak Nasin, kamu punya waktu seminggu aja di sini menyelesaikan utang-utangmu, nanti langsung berangkat ke set penempatan. Belum tahu itu set mana? Set penempatannya waktu itu saya belum begitu paham, cuman saya disuruh ke Balikpapan. Jadi kamu ke Balikpapan. Ya, ke Balikpapan. Terus sampai Pak Nasin pun nawarin gimana, mau masih tetap di sini atau ke set sana gitu kan. Sana mana? Iya, set Senakin. Oh, Senakin. Terus saya kan berpikirnya, wah kayak macam ada tantangan sih itu kan. Akhirnya Pak, saya ke Senakin, meskipun saya nggak tahu Senakin seperti apa. Gimana ya Pak ya? Mungkin kalau tanya-tanya ke yang sudah tahu, malah mungkin saya akan wah kok mau? Bukan, akan timbul rasa takut juga. Nah ini nggak ada takutnya, sudah ikutin aja. Pak, saya ke Senakin. Yakin? Iya, ya sudah. Pokoknya dengan pilihan mau ke Senakin. Betul, ya sudah. Akhirnya berangkat ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan, waktu itu berangkatnya saya kebetulan ngikut sama Pak Jamiran. Pak Jamiran. Pak Jamiran waktu itu mau ada dinas di Balikpapan, kebetulan ke sana kan, jadi saya ikut. Numpang. Iya. Numpang lumayan ya Pak ya, dapatnya gratisan. Akhirnya sampai di Balikpapan malam, sudah besok paginya ketemu sama tim yang dari Senakin, udah oke. Akhirnya terus berangkatlah kami ke Balikpapan, ke Senakin dari Balikpapan. Berarti Bapak dari awal Adaro, Senakin gitu kan, setelah itu ada mutasi lagi ke set lain? Lojanan. Ya. Berarti di Senakin cukup panjang. Cukup panjang, cukup lama, hampir mulai 2001 sampai 2000 awal. 2000 awal sampai dengan 2014 akhir itu yang pindah ke sini. Dan akhirnya bermuara di Lojanan. Ya. Oke, berarti kurang lebih 1/4 abad Bapak udah menjadi anggota UT kan Pak ya? Hampir 1/4 abad. Benar kan ya, 1/4 abad. Luar biasa. Bisa ceritain nggak Pak suka dukanya selama menjadi karyawan UT? Sukanya banyak. Banyak pasti ya. Pasti pokoknya di UT sukanya. Dukanya dianggap suka aja, jadi banyak juga. Disyukurin ya Pak. Iya betul. Ya betul. Ya lumayan.
suka dukanya banyak bertemu orang-orang hebat di UT, betul. Banyak yang Orang menginspirasi. banyak inspirasi, banyak role model yang luar biasa. Kalau kita mau belajar, kita mau share sama orang-orang UT itu luar biasa, betul. Mereka tidak pernah pelit ilmu ya Pak ya. Alhamdulillah Tinggal enggak. yang mau, Kita mau membangun diri, mengembangkan diri, mendekatkan insya diri Allah untuk, dapat itu semua. Itu sih. Jadi Oke, baik Pak. Dilihat dari gaya rambut Pak Arif ini kan lumayan Oh. senior nih kan Pak. oh kalau ini Senior banget kan. bukan masalah gaya rambut. Gaya rambut, Ini gaya termasuk faktor gen juga. Ini, Pak. Usia sih masih 28. Oh gitu. Oke, 17 bukan 17 lah kan. Lanjut. Triksnya Bapak nih tetap eksis sebagai gen kolonial ya, kalau dia dari gaya rambut. Di Enggak, kalau zaman boleh. milenial saat ini kok masih eksis, masih tetap tangguh, masih tetap bisa sejajar gitu loh Pak dengan anak-anak muda zaman now gitu Pak. Ya kumpulin aja anak-anak mudanya. Biar tetap awet muda kan. Kalau mau dewasa kumpulin orang tua, orang dewasa. Enggak, ya sebenarnya kalau boleh dibilang saya bersyukur sekali berkumpul dengan orang-orang luar biasa di UT. Dari mungkin boleh dibilang saya mungkin pengetahuannya nggak seberapa, begitu di UT pun akhirnya banyak belajar, banyak ilmu lah yang saya dapat di sini. Luar biasa pengalaman, asam garamnya hidup juga, ya semua dapatnya dari sini karena memang hidup saya lebih lama di UT. Paling enggak di sini kan saya juga mengalami mulai dari dulu penggunaan yang saya bilang tadi Lotus Note, terus sekarang berubah ke email. Sekarang mungkin dulu mungkin secara teknologi masih terbatas, sekarang sudah bebas. Itu ya harus ngikutin. Harus selalu update terus ya. Update-nya enggak, tapi kita harus bisa agak apa ya, cerdas, namanya kita UT Smart ya. Iya. Ya, kita harus smart untuk mengikuti itu. Iya. Ambil sisi positifnya, ya kan. Yang namanya teknologi kan biasanya kayak candu juga kan. Entah itu sosmed, entah itu apapun itu. Kalau kita sudah suka, biasanya kita lupa waktu. Nah, itu tinggal diatur aja sih kayak gitu. Artinya waktu kita kalau hanya untuk gadget, untuk teknologi itu aja mungkin akan juga tidak bagus. Karena juga kita kan ada orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita. Jangan sampai sama keluarga pun WA-WAan. Padahal cuma sebelahan. Iya betul. Kan kesannya iya sih bener memanfaatkan teknologi, tetapi kan tetap harus meskipun dekat disesuaiin ya, Pak, ya. berasa kayak jauh. Padahal teknologi kan fungsinya yang jauh mendekatkan, yang dekat semakin merekatkan. Cie. Terakhir nih Pak, saya Lanjut. mau, Bapak kasih triknya ke anak-anak milenial sekarang gimana sih biar tetap semangat gitu Pak? Wah, apa ya? Ya bekerja dengan hati. Ya kan? Berkarya, bekerja dengan hati artinya kita enjoy melaksanakannya, nyaman melaksanakannya, meskipun mungkin tekanan ada, tapi kalau kita menikmati dan itu adalah tantangan buat kita untuk berprestasi, kenapa tidak? Gitu kan? Buat ya guys, bekerja dengan hati. Asik. Oke, mungkin cukup Pak untuk hari ini. Oke, terima banyak kasih atas waktunya sharingnya. juga. Cukup untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke deh. Terima kasih.